A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru, serta staf tata usaha, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10, 11, dan 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat yang sama-sama saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, dari tempat yang mulia ini dan di hari yang mulia ini, serta di bulan yang mulia ini pula, ya, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak henti-hentinya kita bersyukur, karena Allah juga tidak henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita. Setiap saat, setiap detik, setiap menit, Allah selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salah satu nikmat yang Allah berikan kita semua dan kita semua mendapatinya bersama-sama. Apa itu? Setelah kita tadi pagi dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kematian yang sementara. Kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin? Sudah banyak contoh orang tidur di malam hari, paginya sudah tidak bisa bangun lagi. Ya, banyak kan yang gitu? Ada. Tapi buktinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Itu artinya Allah masih mempercayai kita untuk hidup. Itu artinya Allah masih sayang sama kita. Allah masih cinta. Oleh karena itu, cinta dan sayang Allah itulah yang harus kita balas. Bagaimana cara membalasnya? Mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk berbuat baik sebanyak-banyak. Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Ya, merasa nggak diri kalian ini, yang laki-laki, yang perempuan, semua kita Bapak Ibu Guru, merasa nggak punya dosa? Merasa? Pernah berbuat dosa? Pernah, ya?
Tahu catatannya di malaikat atid? Enggak tahu. Malaikat atid tugasnya apa? Mencatat amal buruk ya, amal dosa. Sudah tahu ada catatan di sana? Ada. Berapa banyaknya tahu? Enggak tahu. Nah, kapan-kapan kita cari nomor WA-nya malaikat atid ya. Kita tanya, Assalamualaikum malaikat atid, atas nama Andi Pangendrang, kira-kira berapa catatan dosanya? Wahai malaikat atid, tolong di chat saya. Ya, tapi kan tidak mungkin. Yang jelas ada nggak? Ada. Punya nggak kita? Punya. Oleh karena itu, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Berapa kali kita meninggalkan sholat 5 waktu? Coba angkat tangan yang tidak sholat subuh tadi pagi, yang tidak sholat subuh. Ada? Oh, tidak ada. Alhamdulillah, sholat subuh semua ya. Walaupun nggak berani angkat tangan ya. Sudah berapa kali kalian membohongi orang tua? Ya, silakan dihitung, kalian tahu sendiri. Sudah berapa kali kalian jahil sama temannya? Nah, sudah berapa kali kalian berkata-kata yang tidak baik kepada temannya? Banyak. Baik. Yakinlah itu bahwa setiap perbuatan yang tidak baik yang kalian lakukan, baik itu berupa ibadah maupun pergaulan sehari-hari, semuanya tidak luput dari catatan malaikat atid. Malaikat atid selalu mengikuti kita kemana-mana 24 jam. Ya, begitu juga dengan malaikat rakib. Rakib atau rokib? Rokib. Karena dalam Al-Quran dikatakan rokibun wa atid. Rokib. Apa tugas malaikat rokib? Mencatat amal baik. Jadi malaikat rokib dan atid ini berdua-duaan, dia kemana-mana selalu mengikuti kita. Selalu berada di samping kanan kiri kita. Dan selalu siap dengan pulpen dan catatannya untuk mencatat apa yang dilakukan oleh hamba Allah ini. Apakah dia berbuat baik, maka malaikat atid yang bergerak tangannya mencatat. Apabila kalian berbuat perbuatan yang jelek, maka malaikat atid yang bergerak tangannya untuk mencatat. Jadi jangan berpikiran, malaikat tidak tahu, tidak mungkin. Kalau guru, orang tua, teman, bisa kalian bohongi, bisa kalian tipu-tipu ya. Apalagi teman, apalagi adik itu di rumah. Pokoknya yang namanya manusia di dunia ini bisa kita tipu. Tapi malaikat tidak bisa ditipu. Ya, bagi yang suka tipu menipu, yang punya kebiasaan tipu menipu, silakan introspeksi dari sekarang. Bahwa semua yang kalian lakukan dan semua yang kalian kerjakan itu semua tidak luput dari catatan malaikat rokib dan atid. Saya juga pengen tahu berapa catatan saya di malaikat rokib dan atid itu. Bukan kalian aja. Kalau kalian ini kan umur berapa? 18, 19 ya, 17. Hah? 15, 16, 17 sekitar itu ya. Dan saya yakin kalian semua ini kan baliknya baru, belum lama ya.
Jadi malaikat raqib dan atid itu mencatat ketika kalian baru mulai balik. Sebelum balik itu belum ada catatan. Jadi sesudah balik itulah malaikat raqib dan atid mulai mencatat apa yang kalian kerjakan sehari-hari. Kalau anak MI itu enggak ada, belum ada catatan dia. Dia mau sholat, dia enggak sholat, dia mau puasa, dia enggak puasa, dicatat enggak sama malaikat? Enggak. Karena apa? Belum balik. Tapi kalian ini yang sudah balik, udah balik semua ya? Ada yang belum balik sini? Oh, balik semua. Bagi kalian yang sudah balik, sudah positif, udah malaikat raqib atid selalu mengintai apa yang kalian lakukan. Ya, tidak bisa dibohongi. Kemana saja kalian pergi, dari bangun tidur sampai bangun lagi, malaikat raqib ada di samping kita semua. Ya, yakin itu. Dan saya yakin karena kalian baliknya baru beberapa tahun, baru setahun 2 tahun ini, saya yakin catatan pahala dan catatan dosa kalian ya belum terlalu banyak. Ibarat sekolah itu baru sebulan 2 bulan masuk, catatan itu baru sedikit. Ya, beda dengan saya, Pak Asis, Pak Bahar, Pak Abu, sampai lagi Pak Mujib, Pak Rizal, Pak Heri, Pak Raipa, dan semuanya ini yang sudah berumur seperti saya 52 tahun. 52 tahun sekarang kalau saya balik umur 17, ya. 52 kurangi 17 berapa? 52 kurangi 17. Mana anak IPA? 52 kurangi 17. 35. Kalau saya sudah 35 tahun lalu balik. Kalau Dedi Murtadi paling baru 2 tahun, 3 tahun lalu balik. Kalau saya sudah 35 tahun lalu balik. Bayangkan itu, berapa kali saya bohong, berapa kali saya menyakiti hati orang, berapa kali saya mengecewakan wanita. Berapa kali saya melalaikan sholat, ya, apalagi mungkin juga saya lupa pernah meninggalkan sholat. Jadi karena sudah 35 tahun, catatan di malaikat atid mungkin sudah, bukan mungkin, sudah pasti banyak. Ya. Dan catatan di malaikat raqib mudah-mudahan lebih banyak dari catatan malaikat atid, dari amal soleh ibadah selama ini yang saya lakukan. Tapi saya juga bertanya-tanya, apakah ibadah saya, apakah amal soleh saya selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, saya tidak tahu. Ya, tapi kewajiban kita sebagai seorang muslim hanya mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang telah Allah larang. Dan kalian mumpung masih baru, catatan dosa belum terlalu banyak, catatan pahala belum terlalu banyak, maka apa yang harus kalian lakukan? Bertobat. Betul, itu artinya dia mengakui selama ini banyak berbuat salah. Pertama yang harus kalian lakukan adalah suruh diam itu malaikat atid itu, nggak usah nyatat-catat. Ya, yang kita suruh sibuk siapa? Malaikat raqib. Kita kasih sibuk malaikat raqib itu. Kita suruh dia tulis pagi ngaji, Pak do pahala. Habis itu berdoa untuk orang tua, dapat pahala. Masuk ke kelas, kerjakan tugas, dapat pahala. Berkata yang baik-baik sama teman, sama guru, pahala. Nanti datang istirahat,
ke kantin, traktir teman, pahala. Pulang sekolah, azan zuhur, ke masjid sholat, pahala. Pulang ke sekolah, bantu orang tua, bantu ibu di rumah, pahala. Ada teman kesulitan, dibantu juga, pahala. Begitu jalan ke kebun, di tengah jalan ada duri, pinggirkan duri dari tengah jalan atau pinggirkan paku dari tengah jalan, pahala. Kemudian ada pengemis datang ke rumah minta-minta, kasih uang 2.000, pahala. Jadi malaikat rokib aja yang kita kasih apa? Sibuk. Jadi malaikat atid tuh bingung dia. Apa yang harus saya catat ini? Hamba yang satu ini dari waktu ke waktu amal soleh terus yang dia kerjakan. Azan asar di masjid, langsung ke masjid, pergi, tidak menunda-nunda waktu. Ya, jadi malaikat raqib saja yang sibuk mencatat. Kalau malaikat atid diam, bingung dia, apa yang saya mau catat? Ketika dia berbicara, bicara yang baik-baik. Ketika dia buka HP, dia lihat yang baik-baik. Ya, ketika dia mengirim pesan kepada temannya yang baik-baik berupa nasihat. Ya. Dan seterusnya. Jadi kalau bisa seperti itu, ya, kita isi di sisa hidup kita ini dengan ibadah dan amal soleh. Karena itu adalah tujuan utama Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, paham itu? Paham ya? Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir insyaallah, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, kita doakan. Terutama siapa yang kita doakan? Orang tua, bapak, ibu kita, orang yang paling berjasa terhadap diri kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua kita agar dapat membimbing kita dan adik-adik kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, amin. Kemudian perlu juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua saudara kita yang 2 hari lalu meninggal, ya. Bapaknya siapa? Herana, ya. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, amin, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mungkin ada orang tua atau kakek nenek kita yang sudah meninggal, kita doakan juga. Mudah-mudahan semuanya berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada lagi yang perlu kita doakan yang lain? Ya, Bapak Ibu guru ya, perlu doakan juga. Ini kelas 12, insya Allah ini bulan Februari, ya. Mungkin nanti di akhir bulan ini ke awal bulan depan sudah mulai ujian, ya. Kita doakan juga dimudahkan semuanya, ya, dimudahkan dalam menghadapi ujian dan dimudahkan dalam rencana perkuliahannya, ya, karena masih di tahun 2023 ini kelas 12 itu akan berubah status dari siswa-siswi menjadi mahasiswa dan mahasiswi, ya.
Insya Allah bulan-bulan Juli Agustus itu udah lain gayanya udah. Wafa itu kalau sekarang pakai baju seragam, besok udah pakai baju bebas, lain. Kita doakan ya, semoga dimudahkan semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, saya hanya menyampaikan pembukaan aja ya. Tidak ada isinya, hanya isinya doa aja. Ya. Walaupun demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi dan juga buat anak-anakku sekalian ya. Usikum wa iyya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.